Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramantia Adi Saputra. Saya NPM 180 820 121. Saya Sistem Informasi Paralel A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS ABD. Oke, soal nomor 1. Jadi pertama-tama kita masuk ke CMD dulu. Lalu kita mengkoneksikan terlebih dahulu ke database-nya dengan cara konsistem, lalu ketik password yang sesuai instalasi, lalu kita konekkan ke HR dan kita konekkan ke akun kita sesuai username dan password. Lalu jangan lupa ganti sesuai SYSDBA. Lalu kita menjawab nomor 1. Jadi table space name-nya tbsp underscore dengan npm saya. Lalu file direktorinya default, file namanya tbsp01.dbf, file size-nya 5 MB, extend manajemennya lokal, segment space management auto, enable loggingnya kita pakai yang no, auto extendnya kita disable, tipenya permanen, lalu extend allocation auto, statusnya read write, dan codingannya seperti berikut. Lalu nomor 2 dengan ketentuan sebagai berikut, dan jawaban saya, jadi kita create profile sesuai namanya, yaitu profile manager. Lalu kita ketikkan session per user 2 sesuai keterangan yang ada di soal. Jadi kita tinggal mengikuti keterangan yang ada di soal dengan mengetik coding sebagai berikut. Nomor 3, di sini kita akan membuat user. Tadi kita sebagai admin, kita membuat table space dan data filenya terlebih dahulu. Lalu kita sekarang membuat user. Usernya di sini user yang ada 2 user. User yang pertama itu kita menggunakan nama saya sendiri, yaitu Bramantia, dan user yang kedua adalah supervisor. Jadi nomor 3 dengan ketentuan nama usernya Bramantia, password npm saya, permanen table space sesuai nomor 1, temporary-nya temp yaitu tidak permanen, kuotanya 10 MB, dan profile default 10 MB. Di sini untuk sesuai hierarkinya, dia sebagai apa, hierarki di perusahaan tersebut atau jabatannya. Lalu kita ketikkan coding sebagai berikut.
Lalu nomor 4 ini soalnya tentang role, jadi tentang memberikan fasilitas untuk user. Nantinya user itu bisa apa aja, apakah dia bisa menginput data, menghapus data, atau mengupdate, atau user itu hanya bisa melihat datanya saja. Jadi kita role-nya HR Clerk, dan di codingan saya ini grant select update HR employee to Bram. Jadi kita memberikan fasilitas untuk user Bramantya untuk memilih dan mengupdate di HR employee, dan kita memberikan fasilitas untuk input dan delete untuk supervisor di tabel HR employees. Lalu kita membuat role lagi, yaitu HR manager. HR manager ini memberikan fasilitas untuk HR clerk, dan fasilitas ini bisa digunakan untuk supervisor. Kodingannya sebagai berikut. Nomor 5, kita memberikan privilege. Jadi sistem privilege-nya itu user baru tersebut bisa connect ke database dan bisa membuat dan mengisi tabel. Dan objek privilege-nya melihat tabel employee region yang dimiliki oleh user HR dan mengubah tabel employee region yang dimiliki oleh user HR. Jadi jawaban saya, kita memberikan grant dulu kepada user, yaitu untuk grant create session create table untuk Bramantya dan supervisor. Di sini barulah nanti user Bramantya dan supervisor bisa menggunakan privilege tersebut. Nomor 6 ini kita menggunakan CMD yang berbeda, yaitu di CMD Bramantya dan CMD Supervisor. Oke, untuk yang pertama kita ke CMD User Bramantya terlebih dahulu. Di sini pertama-tama kita harus mengkoneksikan dulu user kepada database. Lalu kita konekkan dengan username dan password yang sudah kita buat pada sebelumnya. Lalu kita mengecek di tabel employee dengan codingan select bintang from HR employees. Di situ data akan muncul semua. Yang kedua, kita pindah ke CMD supervisor. Di CMD supervisor ini sama, kita harus mengkoneksikannya terlebih dahulu ke database, lalu kita konekkan dengan cara con supervisor, itu username slash supervisor, itu adalah passwordnya. Lalu di sini kita akan mencoba menghapus tabel employees, dan ternyata tidak bisa karena
user supervisor ini tidak diberikan privilege atau tidak diberikan fasilitas untuk menghapus tabel tersebut. Oke, lalu kita menggunakan rollback untuk menarik codingan yang telah kita lakukan tadi. Oke, nomor 7 di CMD user supervisor. Di soalnya kita disuruh membuat tabel serupa dengan tabel employee di user HR. Jadi pertama-tama kita melihat apa saja isi dari tabel employee di user HR. Lalu kita membuatnya dengan codingan sebagai berikut. Kita pindah lagi ke user Brahmantia. Di sini kita akan membuat tabel mahasiswa yang isinya NPM dan nama, dan minimal 3 orang. Jadi kita create tabel mahasiswa terlebih dahulu yang isinya NPM. Untuk jenis variabelnya varchar, kita menggunakan 11, lengthnya not null, nama tipenya varchar, lengthnya 50. Oke, setelah kita sudah membuat tabelnya, kita isikan dengan nama NPM teman kita, minimal 3 orang. Caranya dengan insert into mahasiswa, yaitu tabelnya, lalu kita mengisikan NPM dan nama teman-teman kita sebagai berikut. Setelah tabel kita buat, kita cek apakah data yang kita inputkan tadi sudah masuk apa belum, dengan cara select bintang from mahasiswa, dan ternyata data yang kita inputkan tadi sudah masuk dengan sempurna. Sekian penjelasan jawaban UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.